Ini dia penetapan penerima PIP tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gue Rahman. Di video kali ini kembali saya memberikan update terbaru mengenai penetapan penerima PIP tahun 2025. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel Gue Rahman, tetapi belum sempat klik tombol subscribe, saya ingatkan, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Baik teman-teman, jadi di video kali ini saya akan memberikan informasi terkait penetapan penerima PIP tahun 2025. Jadi ada dua penetapan yang akan dilalui teman-teman, khususnya yang akan mendapatkan bantuan PIP tahun 2025. Jadi teman-teman yang penasaran dengan pembahasannya, jangan lupa nonton sampai selesai. Tetapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa tulis di kolom komentar teman-teman berasal dari mana. Silahkan tulis di kolom komentar sebelum kita lanjut ke pembahasannya. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasannya terkait penetapan penerima PIP. Jadi di sini kita akan membahas mengenai mekanisme dan sebagainya yang berkaitan dengan program Indonesia Pintar tahun 2025. Jadi teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan selamat bergabung nih buat teman-teman yang mungkin baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel Gue Rahman. Jadi seperti biasa di awal video saya mau memperkenalkan dulu cara melakukan pengecekan khusus teman-teman yang belum mengetahui apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima bantuan PIP di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Silahkan teman-teman lakukan pengecekan di pip.dikdasmen.go.id. Setelah itu teman-teman langsung fokus ke bagian cari penerima PIP untuk mengetahui apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima atau tidak. Jangan lupa teman-teman sediakan NISN, kemudian NIK, dan ketikkan hasil perhitungannya lalu cek penerima PIP untuk mengetahui teman-teman terdaftar tidaknya sebagai penerima PIP. Jadi teman-teman yang mungkin tidak ditetapkan sebagai penerima PIP, tidak ada salahnya teman-teman untuk menonton sampai selesai karena ini akan sangat berguna buat teman-teman, apalagi yang penasaran mengenai penetapan penerima PIP. Kita langsung saja ya masuk ke bagian penetapan penerima PIP di tahun 2025 ini. Ini dia teman-teman penetapan penerima PIP atau program Indonesia Pintar. Jadi di sini bisa dilihat ada dua ya, yang ini dan yang ini. Mari kita bahas satu per satu teman-teman. Yang pertama yaitu ini khusus penerima tahun 2025 teman-teman ya. Jadi yang pertama yaitu peserta didik yang sudah memiliki rekening tabungan aktif. Jadi ada dua tipe penerima maupun yang ditetapkan sebagai penerima PIP tahun 2025. Dan yang kedua yaitu peserta didik yang belum memiliki rekening aktif. Jadi yang pertama khusus teman-teman yang memiliki rekening simpanan pelajar baik dari BRI, BSI maupun BNI. Teman-teman ditetapkan pada SK pemberian. Jadi siapa ini teman-teman yang belum tahu SK pemberian? Ketika teman-teman cek penerima PIP ada namanya pemberian penyaluran tahun sekian, itu artinya teman-teman masuk sebagai SK pemberian. Oke. Jadi teman-teman yang ditetapkan pada SK pemberian, dana langsung ditransfer ke rekening peserta didik setelah ada surat perintah pembayaran dari Bendahara Negara ke bank penyalur. Itu yang sudah memiliki rekening aktif, bank penyalur akan langsung mengirimkan saldonya ke rekening siswa karena itu sudah aktif teman-teman. Kemudian yang kedua, tipe penetapan yang kedua yaitu peserta didik yang belum memiliki rekening aktif ditetapkan pada SK nominasi.
Jadi SK nominasi ini teman-teman diwajibkan aktivasi rekening agar rekening tabungan teman-teman itu aktif dan bisa digunakan. Nah, setelah teman-teman aktivasi rekening, maka rekening teman-teman dinyatakan aktif dan dapat ditetapkan sebagai SK pemberian. Jadi seperti itu kurang lebih alur secara singkatnya bagi teman-teman yang akan mendapatkan bantuan PIP di tahun 2025. Dan di bawah juga ada bacaan teman-teman, dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyaluran PIP Dikdasmen, calon penerima PIP Dikdasmen yang ditetapkan pada SK nominasi yang belum memiliki rekening tabungan aktif dapat direlaksasi dan ditetapkan sebagai penerima PIP Dikdasmen pada SK pemberian. Tetapi teman-teman, biasanya untuk SK relaksasi ini diberikan setiap akhir tahun. Jadi itu diberikan di Oktober, November, dan Desember. Jadi teman-teman yang nanti 2025 masuk SK nominasi maupun pemberian, jangan lupa diingat ya, di sini teman-teman yang SK pemberian bisa langsung mencairkan. Kemudian teman-teman yang SK nominasi harus aktivasi dulu, kemudian menunggu SK pemberian, lalu menunggu dananya masuk. Kemudian kita beralih ke petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal yang mengatur mengenai bantuan PIP ini, teman-teman. Di sana juga dijelaskan bagaimana mekanisme penetapan penerima. Di sini saya sudah ada di bagian bab 3, yaitu mekanisme pelaksanaan. Yang pertama yaitu mekanisme penetapan penerima PIP Dikdasmen atau pendidikan dasar dan menengah. Yang pertama tentang sumber data penerima PIP. Jadi perlu diketahui data calon penerima peserta didik pemegang KIP itu terbagi-bagi, teman-teman. Ada yang punya KIP dan ada data calon penerima Dikdasmen dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pertimbangan khusus. Jadi ada usulan-usulan tertentu ya. Nah, teman-teman, jadi ini mengenai penetapannya ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin ditetapkan sebagai penerima, ini dia variabel-variabel data pada Dapodik yang akan dinilai. Yang pertama nama peserta didik, NIK peserta didik, tanggal lahir peserta didik, nama ibu kandung, nomor induk siswa nasional atau NISN, kelas peserta didik, nama satuan pendidikan, nomor pokok sekolah nasional, alamat satuan pendidikan, kode kecamatan satuan pendidikan. Jadi ini yang akan ternilai ketika teman-teman diusulkan sebagai penerima. Nah, ini lagi yang lainnya seperti yang tadi kita sampaikan. Jadi surat keputusan itu terbagi beberapa macam. Ada surat keputusan penerima KIP, ada nominasi, kemudian ada pemberian. Jadi teman-teman, jadi khusus teman-teman yang sudah punya kartu Indonesia Pintar, itu teman-teman datanya bersumber dari DTKS atau P3KE. Nah, untuk tahun 2025 sendiri bertambah lagi nih teman-teman sumber data yang digunakan oleh penerima PIP, yaitu Detsen. Jadi Detsen ya, Detsen. Oke, saya hapus dulu. Ini dia sumber data di tahun 2025 yang terbaru, yaitu Detsen. Jadi Detsen itu adalah data terpadu sosial ekonomi nasional, di mana data tersebut merangkum dari data DTKS, P3KE, Reksosek, PLN, BPJS, Dukcapil dan sebagainya. Jadi itu lebih lengkap. Jadi nantinya teman-teman kemungkinan akan banyak penerima-penerima PIP yang tidak layakkan karena hasil verifikasi dari Detsen. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah mampu, dianggap mampu berdasarkan Detsen ini akan dikeluarkan. Makanya untuk termin 1 ini masih proses pengumpulan data atau final data penerima, makanya untuk pencairannya akan diinformasikan lebih lanjut. Jadi teman-teman yang penasaran kapan cair di termin 1 ini, nantikan informasi berikutnya di video ini. Itu dia informasi di video ini terkait penetapan penerima PIP tahun 2025. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya.
Jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita maupun pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan bantuan program Indonesia Pintar, jangan lupa langsung tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa subscribe dulu agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard Gua Rahman. Dan jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasinya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wallahul muwaffiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.